Anda masih menyaksikan segmen Money Talks bersama saya, Andi Syalini. Dan kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bapak Agus Nursanto, Wholesale and Institution Business Director BRI. Pak Agus, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Baik. Tadi sebelum jeda sempat disinggung terkait dengan supply chain. Nah, bagaimana nih Pak, peran dari Qlola by BRI untuk mendukung supply chain bisnis nasabah? Ya, baik, terima kasih. Jadi berdasarkan data ya di 2023 itu sekitar 80% ya pelaku usaha masih melakukan transaksi itu secara konvensional. Misalnya para distributor, supplier, vendor itu ya terutama misalnya distributor ya mulai proses dia penerbitan garansi atau jaminan kepada mitra usaha ya kemudian order barang ya kemudian pembayaran monitoring itu dilakukan secara manual dan ini tentunya bagi sektor usaha tersendiri akan ada impact-nya ya terutama terhadap bagaimana biaya ya biaya transaksi udah pasti ya itu meningkat kemudian juga waktu penyelesaian kemudian untuk monitoring mereka transaksinya tentu akan agak lebih lambat lah dalam mengetahui ini sebetulnya garansi saya udah terbit belum order saya udah sampai mana dan seterusnya gitu. Nah, untuk menjembatani hal tersebut, Qlola BRI itu kan menghadirkan fitur untuk supply chain financing. Nah, ini tentu sangat memudahkan aktivitas transaksi tadi. Misalnya mulai dari penerbitan garansi jaminan. Biasanya kalau distributor mau beli barang, mau ambil barang, dia harus bikin bank garansi misalnya gitu. Dia bisa lakukan lewat online ya, melalui Qlola. Nah, itu tentu akan lebih mudah gitu kan. Kemudian juga pada saat order barang dia ada invoice pemesanan barang order ke prinsipal ya. Itu nanti prinsipal akan mengeluarkan invoice. Nah, invoice-nya nanti misalnya bisa dilakukan pembayarannya lewat BRI ya, di mana mereka bisa memonitor ini invoice saya misalnya kapan harus dibayar. Kemudian kalau mereka butuh pendanaan, dana talangan ya yang tadi saya sampaikan, itu juga bisa diajukan melalui sistem kami gitu online. Kemudian monitoring transaksi, tentu sedikit banyak ini akan memudahkan mereka dalam proses bisnisnya gitu ya, karena untuk pemesanan penerbitan bank garansi secara online, untuk pembayaran juga dibantu oleh bank, untuk monitoring transaksinya juga mereka lebih mudah gitu kan, lebih cepat dan akurat. Dan tentu ini sedikit banyak akan membuat trust ya daripada pelaku usaha untuk melakukan transaksinya melalui Qlola by BRI. Ini harapan kami tentu akan terus semakin meningkat peran Qlola di dalam membantu sektor supply chain bisnis ini ya ke depannya gitu dan akan memudahkan mereka. Oke, gitu. Keywordnya berarti seamless dan secure tapi tetap akurat dan Betul. juga efisien. Efisien. Oke, Betul. Pak, yang kemudian juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih Pak Qlola by BRI mengintegrasikan teknologi digital dalam layanan trade finance untuk nasabah di Indonesia? Ya, baik. Jadi tentu bisnis perbankan akan sangat dekat sekali ya dengan bagaimana mereka bisa tumbuh berkembang melalui penggunaan teknologi digital yang terus semakin berkembang ke depan gitu saat ini maupun ke depan. Nah, kami di dalam mengembangkan Qlola juga tentu memperhatikan hal ini ya, khususnya bagaimana nasabah dengan secara mudah, cepat ya dia berinteraksi dengan perbankan melalui sarana digital ini ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya pengajuan pembuatan LC, penerbitan bank garansi itu mungkin secara manual ya, kirim aplikasi, kirim surat dan sebagainya gitu. Nah, kita ada fitur baru itu kita namakan DigiTrade ya. Jadi DigiTrade ini nasabah bisa langsung melakukan aplikasi LC misalnya itu secara online gitu melalui DigiTrade ini gitu. Dan di situ kita sudah sediakan template. Bahkan kalau misalnya untuk customer kami, repeated customer yang merupakan sering melakukan transaksi dengan kami, kita siapkan template mereka. Jadi mereka tinggal rubah misalnya
tujuannya, kemudian kalau misalnya impor dari mana, jenis barang dan sebagainya gitu. Tapi data-data perusahaan sudah ada di situ. Itu sangat memudahkan mereka. Kemudian digital untuk bank guarantee juga. Jadi pengajuan bank garansi itu secara online melalui Qlola BRI. Ini memang tahap pengembangan berikutnya di mana saat ini sudah kita luncurkan dan nasabah tentu dengan berinteraksi secara online, secara digital akan lebih mudah bagi mereka, akan lebih cepat gitu ya untuk mendapatkan hasilnya. Misal pembukaan IC cepat dikirimkan. Kemudian juga untuk transaksi ekspor dan terpenting lagi yang tadi yang untuk corporate billing management. Kita untuk supply chain financing. Nah, ini juga secara digital. Jadi mereka langsung bisa melakukan pembayaran ataupun monitoring atas transaksi, misalnya pembayaran daripada distributornya ya atau pembayaran kepada suppliernya bisa dimonitor melalui Qlola ini ya secara online gitu. Nah, tentu ke depan ini akan terus kita tingkatkan, kita akan coba terus memahami kira-kira kebutuhan nasabah apa. Sebelum mereka tentu berpikir bahwa itu adalah needs bagi mereka, kita akan coba gali terlebih dahulu gitu sehingga kita akan one step ya beyond their expectation lah, harapan kita seperti itu. Dengan perkembangan Qlola by BRI yang begitu luar biasa ya Pak, apa sih sebetulnya yang menjadi alasan BRI untuk terus berinovasi dalam pengembangan fitur-fitur di Qlola by BRI khususnya tadi terkait dengan trade finance? Ya, tentunya tuntutan untuk memberikan yang terbaik kepada nasabah akan selalu terus muncul gitu ya. Dan ini yang menginspirasi kami untuk terus dapat memberikan service yang excellent kepada nasabah ya. Zero error kalau perlu gitu kan. Dan informasi itu selalu up to date atas transaksi-transaksi nasabah. Alhamdulillah kami di tahun 2023 mendapat award apresiasi dari lembaga-lembaga terkemuka nih, contohnya Euromoney ya. Kita didaulat menjadi the best domestic trade finance, best services, best transaction banking. Tentu ini membanggakan buat Bank BRI yang notabene sebetulnya orang melihat BRI ini sebagai bank UMKM gitu ya, tetapi dalam hal transaksi korporasi, trade finance gitu ya, ataupun transaction banking kita juga tidak kalah gitu. Dan terakhir kita juga dapat penghargaan ya untuk best services ya, best transaction banking dari The Asset AAA. Ini lembaga yang kredibel sekali, internasional. Jadi kami sangat berbangga sekali. Nah, ini juga yang terus membuat kami pede gitu ya, bahwa kami bisa gitu untuk terus meningkatkan layanan kami kepada nasabah-nasabah usaha ya, di mana tentu akan makin meningkatkan kepercayaan mereka dan mouth to mouth ya, melalui informasi tentu lebih banyak lagi nanti korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan yang tertarik gitu untuk menggunakan layanan trade finance BRI. Gitu. Nah, dengan capaian-capaian dan juga trust yang dimiliki oleh Qlola by BRI, terakhir nih Pak, apa nih Pak next journey yang akan dilakukan dalam mengembangkan layanan digital di masa depan melalui platform Qlola by BRI? Ini pertanyaannya cukup menantang nih. Jadi next journey ya, kira-kira. Dan tentu terima kasih nih pertanyaannya. Jadi kami juga terus terang memiliki aspirasi gitu ya, bahwa layanan kami ini menjadi the best transaction provider lah, transaction bank provider di Indonesia lah. Ini aspirasi kami. Jadi next journey-nya tentu kita juga mengikuti perkembangan daripada layanan transaksi ya di dunia finansial. Misalnya saat ini kita sudah mengembangkan yang namanya API. Gitu. Jadi ini adalah layanan untuk open services kepada nasabah-nasabah yang memiliki sistem yang akan kita integrasikan ke sistem kita. Jadi once mereka transaksi di sistem mereka, itu akan connect langsung ke Qlola, misalnya ke BRI, ya tanpa harus masuk di Qlola misalnya. Itu adalah bentuk dari integrasi sistem nasabah dengan bank ya. Saya kira ini merupakan langkah kami yang sudah kita mulai dan ke depan akan terus kita kembangkan,
Berikutnya tentu penggunaan AI, ya, artificial intelligence, juga blockchain, ya. Ini yang tidak dipungkiri sekarang sudah mulai banyak, ya, dikembangkan, dan kami tentu harapannya dengan mengadopsi teknologi-teknologi ini kita akan lebih bisa memahami gitu transaksi nasabah itu seperti apa, ya kebutuhan mereka seperti apa. Misal untuk satu nasabah, kapan dia peaknya misalnya, kapan dia agak menurun misalnya gitu, atau kapan kebutuhan cashnya, sehingga kita bisa ngasih informasi kepada mereka bahwa misalnya ini bulan depan nih tagihan banyak nih, gitu kan, Anda cash flow Anda tinggal sekian, gitu. Itu kita bisa kasih informasi ke mereka, mungkin ada bisa meningkatkan tagihannya dan seterusnya. Nah, sejalan dengan itu kita juga memperluas jangkauan layanan Qlala ini, tidak hanya di dalam negeri. Jadi kami sudah mencoba memulai layanan Qlala ini untuk nasabah-nasabah kami yang ada di luar negeri. Dan ini sudah jalan di cabang kami yang di Singapura, ya. Jadi untuk Indonesian related company yang ada di sana juga bisa menggunakan Qlala. Jadi bukan hanya di Indonesia, ya, di luar negeri juga sudah bisa pakai itu. Artinya untuk transaksi yang foreign exchange, ya, dengan luar negeri, pembayaran itu bisa dilakukan mereka langsung tanpa harus misalnya ke bank asing, langsung bisa menggunakan Qlala. Ini yang terus kita kembangkan. Sekarang sudah juga di Timor Leste sudah juga diterapkan untuk nasabah-nasabah kami di sana. Ke depan kita terus perluas untuk network kami yang ada di New York, ya, kita punya Bri New York Agency, kemudian branch di New York dan di Taipei, ya. Ini adalah journey kami ke depan, sehingga memperluas jangkauan daripada layanan ini tidak hanya kepada nasabah domestik maupun juga nasabah-nasabah yang ada di luar. Jadi sekali lagi kita tidak menafikan bahwa perkembangan teknologi itu akan terus ada, dan kita juga nggak bisa tinggal diam gitu. Mau nggak mau kita juga harus turut gitu, ya, di situ menggunakan seperti tadi AI, misalnya blockchain, ya, kemudian juga mengantisipasi kira-kira ke depan seperti apa sih kebutuhan-kebutuhan nasabah di dalam perdagangan internasional. Tadi dia Mungkin bagaimana upaya-upaya ataupun inovasi, ya Pak, yang dilakukan Betul. oleh Qlala by BRI sehingga bisa terus memberikan excellent services bagi para nasabahnya, Betul. khususnya tadi Pak melalui produk atau fitur trade finance. Betul. Terima kasih Bapak Agus Nursanto, Wholesale and Institution Business Director BRI, atas beragam informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Semoga dilancarkan, ya Pak, untuk target-target atau next journey berikutnya. Ya, baik. Terima kasih.